Pernahkah kamu bertanya, kenapa Mas Iyun, pendiri Sobat Ngarit, saat live match di TikTok lebih sering memilih lawan dari kaum hawa? Bukan tanpa alasan. Ini bukan sekadar konten hiburan. Ini strategi. Ini visi. Dan lebih dalam lagi, ini misi sosial yang belum banyak orang sadari. Sobat Ngarit, sebuah komunitas yang lahir dari peluh dan semangat petani muda Indonesia, mayoritasnya memang dari kalangan laki-laki. Tapi Mas Iyun paham betul, bahwa dunia digital menuntut pendekatan yang Halo Sobat Husni Channel 25, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Semoga menjumpai teman-teman sehat selalu. Sebelum ke videonya, mohon dukungan like, comment, dan subscribe. Terima kasih, let's go! yang lebih cerdas, lebih luas, dan lebih inklusif. Dengan memilih live match bersama kaum hawa, Mas Iyun sedang membuka pintu komunikasi yang lebih luas. Menyentuh audiens yang berbeda. Menghadirkan obrolan yang tak melulu soal sawah, cangkul, dan rumput, tapi juga tentang kesetaraan, perhatian, dan koneksi antar jiwa. Seperti yang disampaikan oleh akun Bliliung dari Pulau Dewata, apa yang dilakukan Mas Iyun bukan dipresentasikan 80 berbanding 20%. Jadi peran Sri Kandi ini sangat dibutuhkan. Butuhkan untuk sekarang. Untuk sebagai media penyambung, sekadar show. Ini adalah bentuk pemasaran yang menyentuh aspek sosial. Sebuah cara menyuarakan bahwa Sobat Ngarit bukan milik satu gender, tapi milik semua yang mencintai tanah, kerja keras, dan kebersamaan. Mungkin banyak yang belum memahami. Banyak yang hanya melihat di permukaan, melihat live match sebagai ajang hiburan semata. Tapi di balik layar, ada perjuangan memperkenalkan kaum ngarit kepada dunia. Dengan cara yang unik. Dengan pendekatan yang hangat. Dengan komunikasi yang manusiawi. Jadi, lain kali kamu melihat Mas Iyun live match dengan random kaum hawa, jangan buru-buru menilai. Karena bisa jadi, di balik tawa dan candaan itu, ada gerakan besar yang sedang diperjuangkan, gerakan ngarit untuk semua. Mas Iyun tahu, membangun komunitas itu nggak cukup cuma kerja keras, harus cerdas. Itulah kenapa saat live match, ia sengaja pilih lawan dari kaum hawa. Bukan untuk drama. Tapi untuk menyampaikan pesan penting, bahwa ngarit itu bukan cuma milik laki-laki. Tapi milik siapa saja yang punya semangat, tekad, dan cinta untuk tanah. Sobat Ngarit itu bukan sekadar komunitas petani muda. Ini gerakan. Gerakan yang memadukan tradisi dan teknologi, kerja lapangan dan strategi digital. Dan Mas Iyun sedang tunjukin, kalau petani pun bisa keren, bisa relevan, dan bisa menginspirasi lintas gender, lintas zaman. Jadi, jangan remehkan langkah kecil yang kelihatan sederhana. Karena dari live match yang kamu anggap biasa itu, ada semangat besar yang sedang dibagikan ke seluruh Nusantara. Kenapa Mas Iyun selalu pilih live match dengan kaum hawa? Bukan tanpa alasan. Ini cara Mas Iyun membawa Sobat Ngarit lebih dekat dengan dunia. Dengan cara yang lebih inklusif, dia ingin menunjukkan bahwa Sobat Ngarit bukan hanya milik laki-laki, tapi juga milik semua orang yang peduli dengan tanah dan kerja keras. Bliliung dari Pulau Dewata bilang, ini bukan sekadar hiburan. Ini cara Mas Iyun membuka ruang untuk kesetaraan. Jadi, saat lihat Mas Iyun dan kaum hawa seru-seruan, ingat itu lebih dari sekadar konten. Itu gerakan sosial untuk semua. Kenapa Mas Iyun sering match sama kaum hawa? Bukan kaum Adam, bukan karena iseng, bro. Tapi karena itu cara cerdas buat ngenalin Sobat Ngarit ke audiens yang lebih luas. Ini bukan soal gender, tapi soal jembatan, biar dunia tahu, ngarit itu bukan cuma soal cangkul, tapi juga soal cinta, kebersamaan, dan kesetaraan. Terima kasih udah support channel ini, moga yang telah like, komen, dan subscribe sukses selalu dan tetap dalam keadaan sehat. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan srek-srek kuraa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama perempuan kelihatan sih. Aku kalau dekat kamu pengen deh di samping kamu terus. Bener, aku pengen di samping kamu terus, Mas. Kapan lagi? Gua tapi belajar kayak gini. Sutren, Pak. Mana ya? Enggak, beneran ya. Enggak.